Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya. Sharing tentang apa bang? Sharing tentang pengecekan LCD touchscreen ya. Sebaiknya kita cek dulu LCD touchscreen kita sebelum nantinya kita akan memasangnya. Nah, di tanganku ini ada HP Vivo Y83. Nah, ini kita akan mengganti LCD touchscreen-nya. Ini posisinya udah kulepas LCD touchscreen-nya yang sebelumnya dan ini akan kita ganti dengan yang seperempat yang baru. Nah, ini masih segel ya. Kalau masih segel seperti ini masih garansi karena ini baru juga datang guys ya. Nah, ini masih segel, tidak ada segel yang kita apa-apain, tidak ada segel yang kita lepas. Nah, ini masih dalam masa garansi. Apabila segelnya ini masih utuh, pelindung layarnya pun belum kita buka juga, dan LCD-nya misalkan mengalami gangguan ataukah itu bergaris, buram, ataukah touchscreen-nya nggak bisa disentuh atau bisa disentuh tapi di bagian tertentu tidak bisa, atau dengan kata lainnya sebagian berfungsi sebagian tidak, ya itu sebaiknya dicek dulu guys ya sebelum nantinya kita mengelemnya ya. Kalau sudah dilem, kalau sudah dilepas segelnya ini, garansi dari agen seperempat atau toko seperempatnya biasanya, bukan biasanya ya, itu memang udah nggak ada. Kalau seandainya segel rusak ya, kalau misalkan segel masih ada namun LCD touchscreen mengalami gangguan, itu masih bisa kita retur, bisa kita tukar ya, seperti itu. Nah, ini coba kita charger dulu aja. Ini kayaknya baterainya ini mau habis juga. Ini harus kita cek dulu sebelum nantinya kita mengelemnya ya. Nah, untuk pengecekan touchscreen-nya itu di sini, untuk pengecekan touchscreen-nya kita akan menggunakan kode dial ya. Nah, kode dial itu untuk beberapa merek HP itu beda-beda guys ya. Nah, kalau untuk misalkan merek Vivo, ya biasanya untuk Vivo tipe lain. Nah, ini kan tipe di tanganku ini Y83. Nah, biasanya untuk tipe yang lain itu bisa juga guys ya. Yang penting sama-sama Vivo. Nah, saya juga nggak bilang semua HP Vivo, tapi dicoba saja. Nah, oke. Biasanya kalau di HP Vivo yang ini bisa, biasanya di lain juga bisa. Coba kita on-kan dulu. Nah, ini kita bisa lihat LCD-nya bergambar ya. Nah, itu bagus ya. Tuh, tidak ada garis-garis atau tidak buram ya. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama di sini, tulisannya bagus, tapi tidak sampai di situ. Kita akan lihat, kita akan cek-cek, kita akan masuk dulu ke menunya guys ya. Seperti itu. Nanti kita cek ya. Nah, untuk pengecekan LCD itu sebenarnya simple aja. Kalau misalkan memang ada gangguan, itu akan kelihatan langsung. Secara langsung akan kelihatan. Entahkah itu buram, bergaris, dan lain sebagainya. Namun untuk touchscreen, itu yang harus detail kita cek supaya nantinya jangan sampai ketika kita memasangnya sudah dilem gitu kan, kemudian segelnya sudah pasti rusak kalau dilem kan. Nah, misalkan touchscreen-nya ada gangguan ya, otomatis garansi dari sana udah hilang. Kita pun nggak bisa meretur gitu. Nah, sebaiknya dicek dulu guys ya sebelum nantinya kita pasang. Nah, kalaupun nantinya ketika dicek itu bagus, dari LCD bagus, dari touchscreen bagus, pas sudah dipasang di lem ternyata gangguan LCD-nya, entahkah itu bergaris, buram, ya kalau memang seperti itu ya mungkin itu nasib apesnya teman-teman. Nah, karena saya juga pernah seperti itu guys ya, yang dimana LCD-nya itu datang ketika saya cek itu bagus, touchscreen-nya berfungsi, LCD-nya berfungsi dengan baik dan normal sebagaimana mestinya. Ketika saya ngelem ya, saya lem dan pas lemnya kering gitu kan, udah bergaris tuh LCD-nya. Oh my god gitu. Nah, cuma itu jarang banget guys ya, jarang banget. Kalaupun memang terjadi ya mungkin itu nasib nasib apesnya teman-teman. Ya namanya kita usaha, sedikit banyaknya pasti ada resiko kayak gitu ya. Nah, jadi ya kalau perbandingannya yang berhasil sama yang gagal jauh. Ya anggap saja lah yang berhasil itu bisalah mengganti kerugian kita gitu kan. Sebenarnya
kalau dihitung-hitung servis HP itu nggak ada ruginya guys ya. Andai kata kita ada nombok berapa gitu kan. Nah, nanti keuntungan yang kita dapatkan dari servis-servis yang berhasil itu kan itu yang nomboki. Nah, tapi kalau bisa jangan nomboki itu lebih baik ya. Tapi kalau memang harus kita nomboki dan ya seperti itu adanya, saya pun pernah seperti itu ya, apa boleh buat lah. Nah, tapi itu jarang. Oke, langsung saja kita ke inti ya, ke inti yang akan kita bahas pada video ini. Nah, di sini kita bisa melihat sama-sama guys ya. Ya, di sini saya minta sandinya guna untuk mengecek ya. Nah, guna untuk mengecek LCD touchscreen-nya ini. Jadi kalau saya ya, biasanya saya kalau memang itu ada pola ataupun sandi, saya minta sandinya. Saya ingin mengecek dulu supaya nantinya kalau ada apa-apa kita tahu sebelum kita pasang guys ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, touchscreen-nya berfungsi sebenarnya tapi tidak cukup sampai di situ. Nah, LCD-nya ini kita lihat ya, LCD-nya kita lihat di sini bagus-bagus saja, tidak ada yang kayak mana, tidak ada yang gimana-gimana. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, LCD-nya ini aman, bagus dan bergambar. Maksudnya gambarnya itu aman-aman saja ya. Mudah-mudahan setelah nantinya kita pasang aman-aman juga. Nah, LCD-nya cukup seperti ini saja kita bisa mengeceknya ya. Namun untuk touchscreen itu harus detail ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu nggak tahu kode dial untuk mengecek touchscreen atau memang ada HP yang nggak bisa dicek via kode dial, ya udah teman-teman cek aja, main-mainkan aja, otak-atik aja seperti ini ya. Nah, tentunya akan makan waktu juga, tapi ya mau gimana lagi kan untuk memastikan LCD touchscreen-nya ini aman kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada apa-apa bisa kita retur kayak gitu kan. Jadi untuk kerugian bisa kita minimalisir. Nah, di sini coba kita ke kode dial seperti ini, kita dial bintang pagar. Nah, ini untuk Vivo ya. Untuk HP Oppo, Samsung, Xiaomi, Realme, Pocophone dan lain sebagainya itu beda ya. HP Samsung juga itu beda guys ya. Nah, untuk informasi kode-kode sesuai dengan merek HP, teman-teman silahkan cari aja di videoku yang pernah ku upload, atau teman-teman silahkan googling aja. Nanti teman-teman akan tahu tuh, nanti Google akan tunjukkan cara untuk mengecek touchscreen via kode dial. Nah, di sini kebetulan di tanganku ini bahannya ada HP Vivo, ya sudah kita peragakan di HP Vivo ini. Nah, di sini bintang pagar 558 pagar. Nah, ini saya nggak bilang di semua HP Vivo, tapi dicoba saja. Biasanya di satu HP Vivo bisa, biasanya di lain juga bisa seharusnya. Oke, di sini kita ke engineer test. Nah, di sini kita ke yang di tengah sini dan di sini kita handwriting test ya. Nah, ini akan kita hijaukan semua. Ini touchscreen-nya guys ya. Kalau teman-teman nggak bisa mengecek via kode dial seperti ini, silahkan main-mainkan HP-nya saja walaupun makan waktu ya. Mau gimana lagi kan? Nah, langsung saja ini kita hijaukan semua ya. Nah, untuk pengecekan LCD-nya itu sudah bagus-bagus saja ya. Kita bisa melihat sama-sama di sini. Namun untuk touchscreen-nya harus sedetail ini. Ya, di sini coba kita hijaukan semua dulu guys ya. Kalau misalkan sudah hijau, biasanya ada tulisannya pas, itu dia akan kembali secara otomatis, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Atau misalkan nih ya, kita ke menu pengecekan touchscreen kayak gini, tiba-tiba hijau sendiri tanpa kita sentuh, berarti itu HP-nya layar sentuhnya atau touchscreen-nya error ya. Ini kan tidak guys ya. Nah, coba kita hijaukan dulu aja semua ini ya, kita hijaukan dulu aja. Nah, apabila ini ada tulisannya pas di tengah ya, kalau ada tulisannya pas itu menandakan touchscreen-nya ini berfungsi semua, tidak ada daerah yang tidak sensitif atau tidak berfungsi, lalu dia akan kembali secara otomatis ya, biasanya sih. Nah, ini pengecekan. Nah, sebenarnya teman-teman nggak usah kesini-kesini sih. Nah, ini saya mau buat thumbnail aja seperti itu. Nah, oke. Ini HP Vivo Y83 guys ya. Nah, ini kenapa belum terkembali? Itu masih ada yang kosong guys ya. Nah, ada beberapa kotak yang kosong. Coba kita penuhkan. Iya. Nah, kalau misalkan nggak penuh, dia nggak akan balik. Nah, dia balik sendiri. Tulisannya tadi ada cepet ya, pas gitu kan. Kemudian dia
kembali kayak gini, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya itu berfungsi semua ya, tidak ada daerah yang tidak sensitif atau tidak berfungsi, semua berfungsi. Oke, di sini pengecekannya lulus. Ini akan kita pasang, ini akan kita lem begitu saja ya. Dipastikan benar-benar secara LCD juga sama touchscreen dipastikan memang benar-benar berfungsi dan sebagaimana mestinya lah pokoknya kan. Nah, barulah kita mengelemnya. Nah, kalau misalkan ada apa-apa seperti kataku tadi, itu bisa kita retur, masih garansi dari penjualnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama si John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @JohnItung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.